TV. Pembalap dunia Marc Marquez tiba di Istana Negara Selasa sore tadi. Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto jelang balapan MotoGP Mandalika 2025. Ya pemirsa, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pebalap dunia Marc Marquez mengaku senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika. Terlebih lagi Mandalika menjadi yang pertama setelah dirinya menjadi juara. Ini merupakan kali ketiga Marquez tampil di Mandalika. Meskipun sudah meraih gelar pemenang, Marquez sangat menantikan seri MotoGP Mandalika 2025. Sementara bagi Indonesia, kedatangan Marquez dan MotoGP Mandalika menjadi upaya meningkatkan sport tourism tanah air dan mempersiapkan para atlet Indonesia menjadi juara di masa depan. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan. Dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3, ya, amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Kita akan informasi lainnya, menantu mantan Presiden Jokowi yang jadi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembali terlibat konflik dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Konflik dipicu truk asal Aceh dilarang masuk wilayah Sumatera Utara dan diminta ganti platnya. Video razia truk yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di kawasan Langkat ini tengah viral. Narasi video mengatakan jika truk asal Aceh atau yang berplat nomor BL harus diganti menjadi plat BK atau BB untuk bisa masuk ke kawasan Sumatera Utara. Sontak, hal ini menjadi perdebatan panas warganet. Namun kabar razia itu dibantah Bobi saat menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Sumatera Utara. Ia menyatakan jika yang dilakukan hanyalah sosialisasi, sementara untuk kebijakannya masih dalam kajian Bapenda. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bukan sentimen terhadap salah satu wilayah yang ada di Indonesia, tapi seluruh wilayah yang ada atau perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Utara akan kita wajibkan per tahun 2026 wajib menggunakan plat BK atau plat BB untuk mengoperasionalkan pengangkutan hasil-hasil bumi yang ada di Sumatera Utara. Kabar adanya razia plat nomor kendaraan di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara juga ditanggapi Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Tapi yo wanti-wanti sit. Nyokai publau tablau. Ya. Nyokai gatai tagaru. Kita tenang on. Hana kita sepupi, tak kira yang angin berlalu kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Sebelumnya, konflik antara Aceh dengan Sumatera Utara sempat mencuat terkait perebutan 4 pulau pada bulan Juni 2025 lalu, di mana Pemprov Sumatera Utara sempat mengklaim 4 pulau milik Aceh. Konflik ini berakhir dan ke-4 pulau dikembalikan ke Aceh seutuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Insiden keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual hingga muntah setelah menyantap menu MBG. Sejumlah siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Kelas berapa Bu anaknya Bu? 9. Sementara itu para orang tua panik saat mengetahui siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG. Tim medis dibantu guru melakukan upaya pengobatan di ruang kelas.
para siswa umumnya alami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah usai makan. Menurut informasi dari pihak sekolah, sebanyak 400 sajian MBG dibagikan kepada siswa. Akibat insiden ini, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Makan ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Terus kayak masih ada darahnya. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Bau. Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Itu jam berapa tadi makannya? Jam 10, belum tidur lama. Jam setengah 11. Mulai kerasa perut, kram? Setengah 12. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG 53 orang. Sebagian siswa diperbolehkan pulang, sementara 14 siswa dirawat di Puskesmas Pamarican. 2 siswa di Puskesmas Kertahayu dan 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Banjar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan menyebut ada sejumlah instruksi dari Presiden Prabowo terkait makan bergizi gratis. Ya pemirsa, Presiden Prabowo memerintahkan peningkatan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang. Presiden juga meminta agar SPPG memiliki koki yang terlatih. Diminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi dengan alat rapid test mengecek kualitas makanan. Presiden menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Ia juga memerintahkan SPPG memasang filter air menjamin kualitas air yang digunakan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo juga meminta supaya SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat dan diharapkan langkah ini memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berlangsung aman dan terpercaya. Sementara itu pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dalam akad masal rumah KPR subsidi di Cilengsi, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa persoalan keracunan makan bergizi gratis akan diselesaikan dengan pengawasan yang ketat dan wajib memperlengkapi dapur dan alat-alat sterilisasinya. Di rakyat, anak-anak kita harus cukup makan, maka makan bergizi gratis berjalan terus. Alhamdulillah, hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Sudah kita beri pangan lebih 1 miliar pangan, makanan tiap hari, bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi, tapi dari segi statistik dibandingkan yang sudah kita hasilkan, ternyata penyimpangan, kekurangan, ya bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi, itu adalah ternyata 0,00017. Cukup membanggakan apa yang kita